Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Leli Rashidah. Di sini saya akan berbagi sebuah kisah tulisan tangan saya sendiri dengan judul Bukan Sosok Temanku. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan. Mila membekap mulut sendiri saat tiba-tiba disuguhkan pemandangan janggal di depan cermin yang ia tatap. Terlihat sosok wanita mengenakan gaun putih lusuh berdiri di belakangnya dengan pandangan lulus dan kaku. Matanya melirik ke satu pintu toilet yang tertutup. Di sana masih ada kawannya, Ica, sedang bersenandung riang dengan keciprakan air yang ia mainkan. Ica tak tahu bila Mila dihadapkan visual mengerikan di depan cermin toilet. Mila ingin bersuara memanggil, tetapi mulut yang sedari tadi menganga membuat kerongkongannya kering. Tubuhnya bergetar hebat, layaknya disengat aliran listrik ribuan volt. Perlahan, sosok berambut panjang itu bergerak ke kiri dan kanan, layaknya dansa, mengikuti alunan lagu yang dinyanyikan Ica. Mila memejam, tangannya mencengkeram erat pinggiran wastafel, berusaha menahan ketakutan yang semakin mencekam. Mila tersentak, membelalakkan mata saat bahunya disentuh sebuah tangan. Pekikan halus keluar dari bibir mungilnya. "Ngapain?" sapa Ica. Mila memegang dadanya, mengembuskan napas berat. Lega menemukan kawannya telah keluar dari toilet. Aku gak apa-apa," tergagap ia berkata, sembari memandang Ica dengan tatapan heran. Ica hanya diam memandang cermin, lalu sedikit bersolek. Mila memutar kepala ke belakang, memperjelas pandangan. Tak ditemukan lagi sosok wanita itu. "Jangan lama-lama ya, Cah. Bentar lagi filmnya mau diputar nih," kata Mila pada Ica yang masih sibuk bersolek. Mila terlihat gelisah menoleh ke sana kemari mengingat kejadian barusan. Buliran keringat di dahi yang mengucur membuat make up-nya berantakan. Tas LV berwarna coklat muda yang dikenakan Mila ditaruh di atas keramik wastafel. Ia membuka resleting mencari sesuatu. Sebuah plastik tisu ia ambil, lalu secepatnya mengusap keringat di wajah ayunya. "Aku pengen ngomong sesuatu, Cah, tapi jangan di sini. Aku takut. Nanti kalau sudah masuk gedung bioskop, aku ceritain ya," ungkapnya sambil terus mengusap lurahan keringat. Ica terlihat diam saja menaburkan bedak di muka mulusnya, bahkan sampai terlalu tebal. Mila menautkan kedua alis, menciptakan mimik heran. "Cah, mau jadi dakocan apa gimana? Tebal banget itu bedak, tumbenan," ejek Mila sembari melirik Ica dengan pandangan aneh. "Pinjam lipstik," pinta Ica tanpa menoleh. Tangannya diarahkan ke samping, meminta pada Mila. Mila mendengus, memutar bola matanya ke atas. "Kebiasaan kamu ini ya." Ia merogoh tas dan memberikan pada sahabatnya sebuah lipstik matte berwarna coklat nude, warna kesukaan Mila. Ica membuka kasar dan mengoles lipstik serampangan di bibirnya, bahkan sampai ke pipi, membuat Mila semakin tak mengerti apa yang dilakukan teman dekatnya itu. "Kamu apa-apaan sih, Cah? Itu lipstik mahal loh. Enak aja kamu pakai kayak gitu. Sini,
tarik-menarik terjadi antara kedua gadis berumur 19 tahun itu, hingga akhirnya benda kecil itu jatuh terpental di sebelah kanan Mila. Mila menghentakkan kaki kesal, menciptakan gaungan gemeletak suara sol sepatu yang beradu dengan keramik. Lantas menatap kawannya dengan polesan make up seperti badut yang membulatkan mata di depannya. Dengan menunduk, Mila menggapai lipstik yang hampir masuk ke lubang saluran air. Dari sela kakinya, ia memandang kaki Ica di sebelahnya. Seketika gedaran hebat terjadi di tubuh Mila. Ia membungkam mulutnya lagi, layaknya orang ketakutan. Mila menggeleng-gelengkan kepala, lalu bersuara dengan nada penuh gemetar tanpa menoleh ke belakang. "Kamu beneran Ica gak sih? Kenapa kakimu melayang? Di mana temanku?" Ungkapnya masih dengan posisi jongkok membelakangi sosok yang dikira Ica tersebut. "Dor, dor, dor!" Keduran suara pintu toilet membuat Mila berjingkat kaget. Ia terduduk ke belakang lalu menoleh kasar ke arah sumber suara. Ya, di bilik toilet tempat Ica menuntaskan hajat tadi. "Mila, bukain pintu!" Berulang kali terdengar suara cempreng kawannya. Namun, Mila semakin tak mengerti. Ia menatap depan cermin tempat di mana ada sosok yang mirip Ica tadi. Tak ada. Sigap ia berdiri mendekati pintu bilik. Ketika tangannya bersiap mengayun gagang pintu, tiba-tiba ia mendengar tetesan sesuatu yang jatuh di keramik wastafel. Tes, tes. Mila menoleh, melihat apa yang menggenang di sana. Seketika tangannya memegang perut, menahan pergolakan isi perut yang mendesak ingin keluar. Terdapat cairan kuning kental dipenuhi belatung yang mengeluarkan aroma anyir dan busuk. Mila mengemungkan pipi, mencoba menahan mual yang semakin menjadi. "Mila, kamu kenapa?" Suara di balik pintu toilet kembali menyadarkannya. Namun, tetesan itu terasa semakin cepat, membuat ia mengarahkan pandangan menuju sumbernya. Perlahan tapi pasti, Mila menengadahkan wajah ke atas. Ia tersentak menjerit, menemukan sosok wanita seram menempel di langit-langit plafon. Sosok itu merayap, layaknya cicak, dengan lidah menjulur, meneteskan cairan memuakkan itu. Seketika kaki Mila lemas, ia roboh, menempelkan badan pada pintu bilik. Ia menebuk saliva berkali-kali sambil memegang dadanya. Nafasnya tersengal kembang kempis. "Mila, ada apa?" tanya suara di balik sekat pintu. Kembali ia menggedor dan mengguncang daun pintu kasar. Mila mencoba menarik engsel pintu, namun suara cekikan makhluk di atas plafon itu membuatnya semakin lemas. Mila menengadah kembali. Kepalanya berputar-putar mengikuti gerakan sosok menyeramkan yang bergerak melata dengan kepala di bawah. Nafasnya semakin memburu. Ia berteriak kencang saat tiba-tiba sosok itu melompat dan akan menerkamnya. "Ah!" Mila meringkuk, menutup wajah dengan kedua tangan. Seketika pintu di belakangnya terbuka, brak, membuat penampakan itu hilang begitu saja. "Ica!" serunya girang menemukan sahabatnya mengulurkan tangan membantunya berdiri. Secepatnya kedua gadis itu berlari meninggalkan toilet dengan langkah terbirit-birit. "Tangan kamu kok dingin banget, Cah?"
tangan Mila dengan menggenggam jemari gadis berkulit langsat itu. Kelamaan di dalam toilet mungkin, jawabnya pendek tanpa ekspresi. Nafas Mila terengah-engah meski hanya berlari beberapa meter saja. Gedung bioskop sudah hampir ditutup saat mereka sampai. "Tunggu, Pak." Mila menyodorkan tiket kepada petugas. Lantas masuk dan duduk di kursi yang telah dipesan. Barisan kursi nomor 3 dari bawah. Mila memilih duduk di pojok tembok. "Untung kita sudah keluar dari toilet angker itu," ucap Mila lega sembari menunduk membuka tas mencari botol minuman. "Angker?" Suara Ica terdengar heran. "Iya, Cah. Tadi aku lihat penampakan wanita serem banget, makanya aku teriak-teriak," jelasnya sambil membuka tutup botol mineral di tangannya. Ia meneguk cepat hingga air tinggal setengah botol. "Aku sampai nggak sempat ganti pembalut, Cah. Padahal ini pas deres banget. Takut bocor juga sih, risih." Ia menyodorkan botol mineral itu pada Ica di sebelah kanannya tanpa menoleh. Netranya sibuk menatap layar lebar yang sudah memutarkan adegan film. Hampir 10 detik, uluran tangannya tak berbalas. Ia menoleh. Sontak, ia berjingkat, menemukan sosok wanita seram tadi menjulurkan lidah panjangnya. Suara Mila histeris di awal dan seperti tercekat di ujungnya, membuat semua penonton dalam gedung berdiri mencari sumber suara. Semua mulai berkerumun mengelilingi Mila. Beberapa wanita terlihat histeris menemukan Mila tewas melotot. Kedua tangannya memegang kemaluan dengan ekspresi kaget membelalak. Ya, makhluk itu telah menghisap habis darah haid dalam pembalut sampai ke dalam rongga badannya. Sementara itu, di balik pintu toilet, Ica masih berusaha teriak, meminta tolong sembari menggedor keras pintu yang tertutup rapat. Sekian.